Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke tema 7 ya, subtema 1, mata pelajaran atau muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bisa dilihat dari gambar-gambarnya ya. Maka dari itu pembelajaran IPS kita kali ini akan membahas tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat atau bangsa Eropa. Nah, di sini ada faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain, atau faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Barat, yaitu antara lain yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan. Jadi bangsa-bangsa Eropa ini kenapa datang ke Indonesia? Karena Indonesia sangat kaya akan kekayaan alamnya. Ya, banyak sekali rempah-rempahnya ya. Terutama yang dicari dari Indonesia itu rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri dan obat-obatan. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Nah, di sini jawabannya karena harga jual rempah-rempah pada waktu itu sangat tinggi dan harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk obat-obatan dan bumbu masakan. Nah, apa hubungannya rempah-rempah dengan penjajahan Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah karena kita merupakan penghasil rempah-rempah. Yang kedua, yaitu adanya keinginan menyebarkan agama. Jadi mereka datang ke Indonesia juga bertujuan untuk menyebarkan agama selain mencari kekayaan dan tanah jajahan ya. Bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Oke, selanjutnya adanya keinginan mencari kejayaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan ya. Persenjataan dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman. Nah, yang selanjutnya yaitu ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam untuk menentukan arah. Biasanya mereka berpedoman pada binatang atau bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, akibat dari Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Turki Ottoman, bangsa-bangsa Eropa dilarang untuk datang dan berdagang di Konstantinopel. Maka dari itu mereka datang ke benua Asia dan mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah ya. Bangsa Portugis kemudian menjadi bangsa Eropa pertama yang mencapai kepulauan Nusantara. Baik, nah di sini tugas yang pertama, silakan baca halaman 3 tentang sejarah masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Digarisbawahi poin-poin pentingnya ya. Nah, dibaca, dipahami. Baik, nanti kita akan melanjutkan materinya. Selanjutnya ada perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Eropa hingga awal abad 20. Nah, di sini bangsa Indonesia juga melakukan perlawanan ketika bangsa-bangsa Eropa, yaitu antara Portugis dan Belanda, datang ke Indonesia ya. Kita tidak tinggal diam, kita juga melakukan perlawanan. Nah, di sini
Ciri-ciri perlawanan sebelum abad 20. Yang pertama, perlawanannya bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah ya. Mereka melakukan perlawanan dengan sifatnya lokal. Selanjutnya, tidak menggunakan organisasi tetapi dilakukan secara berkelompok saja. Jadi inisiatif mereka sendiri seperti itu. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Yang keempat, mengutamakan kekuatan senjata namun kalah dari segi persenjataan. Yang kelima, mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. Karena ini tadi sifatnya tidak organisasi, karena sifatnya hanya kelompok saja ya. Baik, kita akan membahas tentang perlawanan terhadap Portugis. Yang pertama kita bahas yang Portugis ya. Kesatu, perlawanan rakyat Ternate. Nah, di sini ada latar belakangnya, yaitu monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan kerajaan Ternate dan Tidore. Penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Maka dari itu, kenapa mereka melakukan perlawanannya? Karena ini faktornya, karena bangsa-bangsa Portugis tadi melakukan monopoli, terus ikut campur terhadap urusan kerajaan dan penyebaran agama Katolik di tengah-tengah agama Islam. Oke. Tokoh perlawanan rakyat Maluku antara lain Sultan Hairun dari tahun 1534 sampai 1570 dan anaknya yaitu Sultan Ba'abullah dari tahun 1570 sampai 1583 dari kerajaan Ternate ya. Jadi zaman dahulu itu memang banyak polemik-polemik kenegaraan ya sebelum negara kita merdeka itu ya. Sultan Ba'abullah melanjutkan perlawanan sultan dan berhasil mengusir bangsa Portugis. Kalian bisa baca-baca lagi tentang sejarah-sejarah Indonesia ya. Sejarah-sejarah datangnya bangsa Portugis ke Indonesia begitu. Di buku juga ada ya anak-anak ya, di halaman 20 di situ ada sejarah tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda. Nanti kalian bisa baca ya bukunya. Baik, di sini ada perlawanan rakyat Demak. Latar belakangnya yaitu monopoli bangsa Portugis di Malaka. Kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran. Perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Ini faktor-faktor pendorong perlawanan ya, yang menyebabkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis tadi. Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak masa pemerintahan Raden Patah yang mengutus anaknya yaitu Dipati Unus menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1512 dan 1513. Namun ini gagal ya, belum berhasil seperti itu. Nah, nanti perlawanan ini dilanjutkan pada 22 Juni 1527. Fatahillah atau Kesultanan ya ini berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta ya. Ini sedikit sejarahnya. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Aceh. Nah, di sini latar belakangnya yaitu hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa atau VOC atau Belanda dan Inggris yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Sikap kerajaan Aceh di bawah Sultan Ali Muhayyad Shah tahun 1514 sampai 1528 yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Kalian bisa scan di halaman 20, ada video perlawanan terhadap penjajah ya, di halaman 20 buku 5G. Selanjutnya, Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh sampai maksudnya di sini ya, Daya, Pidie dan Pasai pada tahun 1520-an ya. Terjadi perlawanan tadi. Sultan Muhayyad Shahnya itu berhasil mengusir.
Selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai 1636 menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1629 namun gagal. Nah, dilanjutkan perjuangan rakyat Aceh mengusir Portugis terus berlanjut di bawah Sultan Iskandar Sani pada tahun 1636 sampai 1641 ya. Kira-kira berhasil atau gagal ya? Nah, Malaka akhirnya jatuh ke tangan VOC. VOC tadi Belanda dan Inggris ya, pada tahun 1641. Jadi tadi perlawannya itu gagal ya. Oke, bagian 2 perlawanan terhadap VOC yaitu tadi Belanda ya. Di sini ada perlawanan Kesultanan Mataram. Latar belakangnya yaitu VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan perdagangan pribumi. VOC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645. VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya. Nah, ini udah masuk ke penjajahan bangsa Belanda ya, VOC tadi. Nah, karena faktor-faktornya ini nih yang melatar belakangi, diantaranya monopoli perdagangan, menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram Islam ya di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Selanjutnya, tokoh utama perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC adalah Sultan Agung yang menyerang VOC di Batavia sebanyak 2 kali pada tahun 1628 sampai 1629. Tapi perlawanannya ini bersifat gagal ya. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat I tahun 1645 sampai 1677, Kerajaan Mataram justru memilih bekerja sama dengan VOC. Wah, kenapa ini jadi kerjasama? Mungkin banyak faktor ya yang mendorong mereka untuk bekerja sama dengan VOC. Oke, baik. Selanjutnya ada perlawanan Kesultanan Banten. Nah, Banten di mana Banten? Ya, Banten di samping Jakarta. Oke, latar belakangnya yaitu persaingan dagang dengan VOC di Batavia. Selanjutnya, rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682. Nah, rongrongan tuh apa ya? Rongrongan itu kayak misalnya gangguan ya. Oke, perlawanan Sultan Ageng mengalami kegagalan setelah putranya yang bernama Sultan Haji lebih memilih bekerjasama dengan VOC. Kemudian perlawanan rakyat Banten masih terus berlanjut yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus. Nah, ini Sultan Ageng ini diambil oleh rakyat Banten sebagai nama universitas ya di sana ya, Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Makassar. Latar belakangnya yaitu kebijakan monopoli dagang VOC, terutama rempah-rempah yang merugikan rakyat Makassar. Nah, jadi Belanda mengambil alih kebijakan dagangnya, tapi kebijakannya itu tidak sesuai seperti itu. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669 yang dikenal juga dengan julukan ayam jantan dari timur. Beliau adalah Raja Goa Talo yang menolak monopoli dan keberadaan VOC di Makassar. Pada 18 November 1667 ditandatangani perjanjian Bongaya yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, Kesultanan Goa Talo mengakui monopoli perdagangan VOC. Perdagangan asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo harus membayar ganti rugi perang. VOC diperbolehkan mendirikan benteng pertahanan atau benteng Rotterdam.
Kesultanan Guatalo harus mengakui kedaulatan kerajaan Bone. Nah, ini adalah isi dari perjanjian Bongaya ya. Nanti dihafalkan ya isinya apa. Barangkali nanti ada soal tentang isi perjanjian Bongaya. Nah, baik. Baik, bagian 3 yaitu perlawanan terhadap Belanda. Nah, di sini masih banyak sekali perlawanan-perlawanannya, yaitu perlawanan Patimura. Latar belakangnya tidak ingin Belanda kembali ke Maluku di wilayah tersebut. Pada tahun 1810 sampai 1816, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris. Ya. Pada tahun 1817, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Aturan-aturan yang menindas kembali diberlakukan seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cengkeh. Ya, jadi rakyat-rakyat Maluku tadi dipaksa untuk bekerja tapi tidak diberi upah seperti itu. Maka mereka melawan ini tadi ya. Perlawanan Patimura ini karena seperti itu. Patimura berhasil merebut Benteng Dustede dan Benteng de Vergik. Perlawanannya yang gigih membuat Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan dari Batavia. Setelah satu persatu anak buahnya ditangkap dan tewas, Patimura pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1817. Baik, selanjutnya yaitu perlawanan Pangeran Diponegoro. Ada yang tahu siapa itu Pangeran Diponegoro? Nah, baik, di sini ada latar belakang yaitu campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintahan kolonial Belanda. Penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda Kesultanan Yogyakarta yang membuat rakyat menderita. Pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro. Nah, di sini adalah hal-hal yang melatar belakangi atau hal-hal yang memfaktori terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, nanti kalian bisa lihat ya gambaran Pangeran Diponegoro di Google boleh. Tokohnya yaitu Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Sentot Ali Basya, Kiai Mojo, dan Nyi Ageng Serang. Nah, ini masih lanjutannya. Pemerintah kolonial Belanda menggunakan taktik benteng stelsel yang berhasil mempersempit ruang gerak perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, jadi mereka ini menggunakan taktik benteng stelsel ya, yang membuat ruang gerak Pangeran Diponegoro ini semakin sempit. Selanjutnya, perlawanan Pangeran Diponegoro berakhir setelah pemerintah kolonial Belanda menangkap Diponegoro pada saat melakukan perundingan dan kemudian diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Nah, jadi Pangeran Diponegoronya ini ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Manado ya. Selanjutnya ada perlawanan Kesultanan Palembang. Palembang di mana Palembang? Palembang di Sumatera Selatan. Oke, di sini ada latar belakangnya yaitu keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang menimbulkan ancaman bagi Kesultanan Palembang ya. Sultan Badarudin memimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan menyerang benteng-benteng pertahanan Belanda. Nah, di sini tokoh-tokohnya yaitu Sultan Badarudin ya. Akibat perjanjian Tuntang 1811, kedudukan Belanda digantikan oleh Inggris.
Sultan Badarudin terus melakukan perlawanan terhadap Inggris. Jadi tidak berhenti tadi melawan Belanda, sekarang melawan Inggris. Nah, perlawanan Sultan Badarudin terhadap Inggris berakhir setelah adanya Konvensi London pada tahun 1814. Pada tahun 1818, Sultan Badarudin ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ternate. Ya, agar Sultan Badarudin tidak menyerang lagi Belanda, maka Belanda itu mengasingkan beliau ke Ternate. Selanjutnya, perlawanan Imam Bonjol. Imam Bonjol dari mana ya? Dari Minangkabau. Ya. Selanjutnya, latar belakangnya yaitu konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan konflik tersebut dengan memberi bantuan kepada kaum adat dalam menghadapi kaum Padri. Pemerintah kolonial Belanda membujuk kaum adat dan kaum Padri berdamai melalui Perjanjian Masang pada tahun 1825. Selanjutnya, kaum adat dan kaum Padri sebenarnya sudah memilih untuk berdamai melalui Plakat Puncak Pato yang menyebabkan Belanda harus berhadapan dengan keduanya. Jadi mereka ini menyatu ya, bersatu untuk menyerang atau melawan Belanda. Pada tahun 1833, pemerintah kolonial mengeluarkan plakat panjang untuk menghentikan perlawanan keduanya. Belanda mengajak berunding Imam Bonjol yang ternyata hanya sebuah tipuan untuk menangkap Imam Bonjol. Pada tahun 1839, Imam Bonjol meninggal dalam pengasingannya di Manado. Nah, tuanku Imam Bonjol ini ditipu oleh Belanda, diajak berunding, taunya Imam Bonjol diculik dan dibawa ke Manado hingga akhirnya beliau meninggal di Manado. Oke, selanjutnya ada Perang Aceh. Latar belakangnya yaitu keinginan Belanda untuk menjadikan wilayah Aceh sebagai bagian dari Pax Neerlandica. Ya, dari Pax Neerlandica. Nah, di sini Perang Aceh bermula ketika Sultan Mahmud menolak permintaan Belanda agar Aceh mengakui kekuasaan Belanda di daerah tersebut. Sultan Mahmud wafat karena kolera. Ia digantikan oleh tuanku Muhammad Daud Shah dengan gelar Sultan Ibrahim Mansur Shah pada tahun 1875 sampai tahun 1907. Nah, di sini meskipun terjadi pergantian pemimpin, perlawanan rakyat Aceh tetap berlangsung dengan sengit, dengan sangat sengit kayak gitu. Hal ini membuat Belanda harus menerapkan strategi baru, yaitu memblokade pelabuhan-pelabuhan Aceh dalam rangka mematikan sumber ekonomi dan pendapatan kesultanan. Nah, jadi semuanya ini ditutup oleh Belanda ya, pelabuhan-pelabuhannya kayak gitu. Selanjutnya, perjuangan rakyat Aceh sangat sulit untuk ditaklukkan hingga akhirnya berkonsultasi dengan orientasi Belanda Snorkhondre pada tahun 1857 sampai 1936. Belanda menerima saran Snorkhondre dengan mengadu domba kaum bangsawan Ule Balang dengan kaum ulama. Jadi di sana mereka diadu domba ya antara kaum bangsawan dan kaum ulamanya. Pada tahun 1903, pasukan Marsose yang bertugas menghancurkan kantong pertahanan rakyat Aceh dengan cepat menewaskan Teku Umar. Ya, Teku Umar adalah pahlawan dari Aceh. Perlawanan rakyat terus dilanjutkan oleh istrinya yang bernama Cut Nyak Dien. Pada tahun 1905, Cut Nyak Dien ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Ya, Cut Nyak Dien juga sama pahlawan dari Aceh, pahlawan perempuan ya, yaitu istrinya Teku Umar.
istri dari Teku Umar, maksudnya seperti itu. Selanjutnya perlawanan Sisingamangaraja 12 dari Tapanuli ya, sekitar tahun 1900-an. Oke, latar belakangnya yaitu sikap Belanda yang menginginkan wilayah Tapanuli menjadi bagian wilayah kekuasaannya. Penyebaran agama Nasrani oleh para Zending juga menimbulkan perlawanan penduduk setempat karena daerah tersebut tidak menganut agama Nasrani ya. Pada tahun 1894, Belanda melakukan serangan ke pusat pemerintahan kerajaan Batak di Bakkara. Sisingamangaraja 12 berhasil lolos dan melarikan diri ke Dairi Pakpak. Selanjutnya, pada tahun 1907, Belanda kembali melakukan serangan dan menangkap anggota keluarga Sisingamangaraja 12. Nah, jadi di sini Belanda tidak putus asa juga ya. Namun Sisingamangaraja 12 tidak menyerah dan terus melakukan perjuangannya, terus melanjutkan perjuangannya untuk melawan Belanda. Pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 tewas dalam pertempuran di hutan Sim-Sim ya. Baik, selanjutnya yaitu perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali. Nah, di situ ada I Gusti Ketut Jelantik dari Bali ya tokohnya. Oke. Latar belakangnya yaitu adanya hak tawan karang yang dianggap menghambat Belanda menguasai Bali. Kerajaan Karangasem dari Buleleng tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tokohnya ada Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem, I Gusti Ketut Jelantik ya. Ini tokoh-tokoh pahlawan dari kerajaan-kerajaan di Bali. Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem dan I Gusti Ketut Jelantik membalas tipu daya Belanda dengan merampas kapal Belanda pada tahun 1844. Kemudian pada tanggal 15 April 1849, Belanda berhasil menguasai benteng Jagaraga, benteng yang ada di daerah Bali ya. Selanjutnya ada perlawanan Kesultanan Banjar. Nah, oke, di sini latar belakangnya yaitu monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan perdagangan pribumi. Beban pajak dan kewajiban Rodi terhadap rakyat yang memberatkan. Nah, Rodi itu tadi kerja paksa ya. Investasi Belanda terhadap urusan internal kerajaan Banjar. Selanjutnya, keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambang. Nah, di sini tokohnya yaitu tokoh pahlawannya ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari dari Kalimantan ya, Panembahan Amiruddin Khalifatillah Mukminin. Dan ada Pangeran Hidayatullah ya. Pangeran Antasari ini berasal dari Kalimantan pada tahun 1860. Baik, di sini Pangeran Hidayatullah ditangkap dan diasingkan ke Bogor pada tahun 1862 ya. Pada tanggal 20 April 1962 terjadi pertempuran Pangrangon yang dianggap sebagai awal perang Banjarmasin. Nah, di sini terjadi pertempuran Banjarmasin pada tahun 1962 ya. Pangeran Antasari wafat pada tahun 1962 karena sakit yang dideritanya.